Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elvira Lidita Yuming 114236037 dari pukul 12 siang. Di sini saya akan menjelaskan acara 10 tentang NDVI, NDWI, dan NDDI. Nah, yang pertama terdapat dua aplikasi yang kita pakai yaitu Google Earth Engine sama ArcMap. Nah, yang pertama kita ke Google Earth Engine. Saat itu juga disiapkan script yang bakal kita masukin di Google Earth Engine. Nah, kita ke platform terus ke kode editor. Habis itu pakai email. Nah, terus ini buat tampilannya. Nah, yang pertama kita masuk ke new, terus ke repository, terus user ini, terus kita masukkan nama file repositorinya. Nah, itu nggak pakai spasi. Habis itu kita create. Nah, di sini repositorinya masih empty. Habis itu kita ke new, terus file, terus ininya nama filenya kita ubah jadi yang pertama kita bakal buat NDVI, yang kedua ada NDWI, yang ketiga NDDI. Itu oke. Jangan lupa diubah ini. Nah, kalau udah kita ke aset, terus kita bakal masukin batas administrasi kita itu ke new, terus ke save file, terus di sini kita ke select, terus masukin file batas administrasi kita. Kita masukin semuanya kecuali yang XBX. Habis itu di-upload aja karena asalnya udah ada di tempatku. Jadi cancel. Nah, habis itu udah kita ke batas administrasi terus kita import to script. Nah, kalau udah yang table ini diganti namanya jadi batas sampai warna ungu. Nah, setelah itu kita masukin ini sampai nih membutuhkan kita scriptnya. Terus kita copy paste aja. Terus yang bagian X ini kita ubah sesuai nama variabelnya tadi. Nah, itu kan batas kan. Terus ininya apa namanya? Stasiun datasetnya bisa kita ubah. Kita pakai Copernicus S2 ini. Terus kita ubah semua yang ada X ini. Kita ubah pokoknya sampai warnanya ungu sesuai ya deh. Nah, kalau udah taran. Nanti dia bakal langsung nge-zoom ini ada kita dia bakal kayak muncul putihnya. Kita tunggu nih sampai si layar ini dia full. Nah, ini kalau udah kita mau masukin yang rumus NDVI dulu. Nah, ini kita copy paste semuanya. Ini kita enter dulu terus paste. Nah, ini kita ubah jadi NDVI. Kita ubah yang di XXX ini kita ubah jadi NDVI. Klipnya jangan lupa diganti batas. Ini NDVI. Nah, kita bakal ngaktifin si rumus NDVI aja. Jadi si rumus NDWI sama NDDI ini bakal kita matiin. Nah, caranya kita blok. Habis itu kita kontrol garis miring. Nah, kalau udah hijau gini berarti dia rumusnya yang NDWI sama NDDI dia udah mati. Nah, kalau udah kita run. Kita tunggu sampai ini bisa kita lihat layarnya ini. Ini kurang lebih hasil kerapatan vegetasi di daerah Kabupaten Semarang. Nah, setelah itu kita bakal masukin rumus ini, ekspor data kita bakal nge-ekspor data kita biar dia masuk di drive kita. Kita paste ini rumusnya, terus yang NDVI ini kita ubah jadi ini kan export image to drive. Jadi nanti hasilnya di drive. Jangan lupa yang XXX ini kita ganti. Yang S ini kita ganti batas. Region juga batas sampai warna ungu ya. Kalau udah kita run. Nah, ini di sini kita run. Nah, langsung aja filenya aktif terus kita run. Kita tunggu sampai dia tuh checklist begini. Ini ada waktunya kurang dari 1 menit. Nah, kalau udah si ini checklist ini, kita bisa save dulu buat si NDVI. Habis itu bisa kita lihat di drive. Dokumen NDVI SE ini. Terus kita masuk lagi ke sini. Terus kita new file, terus kita kasih nama. Ini coba diubah jadi NDWI. Oke. Nah, di NDWI ini kita masuk aset, terus kita masukin time batas administrasi, kita ubah ini jadi batas, terus masukin file tadi ini, kita copy sampai memunculkan citra, terus paste, kita ubah yang X jadi batas. Nah, bisa kan? Terus kita copy yang rumus tadi, tapi kita mau munculinnya si NDWI. Nah, ini terus kita paste.
Ini kita ubah NDWI. Terus kita nonaktifin si NDWI sama NDDI, karena kita cuma mau ngitung si NDWI doang. Rasanya sama pakai CTRL garis miring sampai di warna hijau. Kalau udah, kita run. Kita tunggu sampai lainnya cleaning. Terus jangan lupa tadinya copy yang export data ini. Terus kita ubah ini jadi NDWI. Kliknya jangan lupa batas warna yang ungu. Ini juga. Kalau udah benar rumusnya dan lain-lain, langsung kita run. Nah, ini di unsubmitted task kita run. Nih. Kalau udah kita save. Nih, kita lihat. Nah, ini NDWI, C1 yang tadi. Habis itu, kembali ke script, karena tadi udah disimpan. New, kan, kasih nama NDWI. Oke, ini jangan lupa diubah. Nah, ini, masuk aset, import batas administrasi, ubah table, masukkan rumus ini awal. Terus, ubah X-nya ini. Terus, masukkan rumus ini. Ini jangan ubah. Yang X itu kita jangan ubah ya. Nah, terus buat si NDD ini kita nggak usah matiin rumus NDVI ataupun NDWI, karena si NDD ini kan dia pakai rumus si NDWI sama NDVI, karena si NDD ini bakal melihat kekeringan di suatu daerah. NDVI tadi kan kita identifikasi, NDWI buat si airnya. Nah, diletakkan. Terus copy aja rumusnya. So, data ini. Jangan lupa diganti. Nah, habis itu langsung kita run aja. Nih, kita terus run. Nih, jadi NDI terus run. Kita tunggu sampai cek lagi. Jadi nanti si file kita bakal simpan di sini nih. Di MyDrive tadi kan NDVI SE, terus ada NDWI SE1 ini. Ini SE maksudnya Semarang. Terus ini kita tunggu ya sampai dia checklist. Nah, kalau udah checklist kita save. Terus kita lihat NDI. Nah, ini NDI sudah tersimpan. Nah, setelah itu kita ke aplikasi ArcMap untuk mengklasifikasikannya. Nah, selanjutnya kita bakal klasifikasiin data NDDI, NDVI, dan NDWI kita yang hasil dari Google Earth Engine. Nah, kita pakai aplikasi ArcMap, terus kita ke New Map, My Templates, terus ke Blend Map ini, terus oke. Terus seperti biasa, aplikasi per layer, kita bakal atur koordinat sistemnya. Pada daerah Semarang, jadi WGS 99 PTM, zona 19S, oke. Terus data, kita masukkan data NDDI dan lainnya tadi, NDDI, NDVI, NDWI tadi. Kita ke NDVI dulu. Ini klik yes. Nah, datanya itu kan masih ada background hitamnya. Nah, kita bakal ekspor datanya, ekspor data, terus kita ubah di sini di folder yang mau kita tambahin. Ini, terus nama filenya ganti NDVI. Udah, kita save. Ini yes. Terus yang udah ini kita lanjut aja. Nah, ini. Nah, habis itu kita ke Art Toolbox. Nah, selanjutnya kita ke Art Toolbox. Terus kita ke Special Analyst Tool. Terus Request. Kita pilih yang Reclassify. Nah, habis kita input, kita pakai yang NDVI tadi. Terus kita masuk ke sini, ke Classify. Terus sesuai tabel yang dikasih asisten, kita ubah pasnya. Ini 5, kita ubah ke manual. Terus kita ubah angkanya. Kalau udah, klik OK. Terus OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini hasilnya. Terus kita ubah data raster ini jadi data poligon. Nah, kita ke conversion tools, terus from raster to polygon. Nah, input rasternya yang request tadi. Terus oke aja. Nah, ini hasilnya. Kalau kita di kanan, properties, terus simbologi, kategori, kita pilih yang grid code atau value. Nih. Terus kita pilih yang ini. Nah, kita bakal flip, karena dia kalau yang nanya paling tinggi itu, dia paling validitasnya paling rapat. Jadi kelas 5 itu validitasnya yang paling lebat. Nah, kita pilih simbol. Kalau udah, kita play. Terus oke. Oh iya, jangan lupa dibuat outline-nya itu nakalat. Ini berikan apa? CTRL ini, kita vertical symbol, terus oke, play. Oke. Nah, ini hasil data NDVI kita, di mana dia, kalau kita lihat banyak kuning. Kerapatannya sedang itu berarti. Nah, ini bisa kita sebut dulu ya, biar nggak hilang. Seperti biasa, tab file, save as. Ini, yang dikasih nama. Nah, ini, kalau udah, kita bakal masukin yang, NDWI dulu. Ini add, yes. Terus ke kanan, data, export data. Ini pasti indah di folder yang kita inginin, terus namanya ganti NDWI, terus save.
yes, yang teknis, yang NDWI. Terus kita ke Art Toolbox, terus kita ke Spatial Analysis Tool, terus ke Reclassify, ini Request Reclassify, terus input tasknya pilih yang NDWI, terus kita ke Classify, di NDWI ada 16, jadi 6 ini manual, terus kita ubah nih. Ini no. Oke, oke. Kita tunggu. Kalau jadi ajak saja yang NDWI, terus habis itu masuk ke Art Toolbox lagi, terus ke Conversion Tools, terus ini raster master, raster polygon, terus kita input dia yang request TV4, terus oke aja. Kalau udah ini raster dari kelas nih, property, terus ke kategori, mesin yang grid code atau value. Sudah, kita ini pakai yang biru ini karena NDWI kan water kan ya, nilai air di suatu wilayah. Nah, semakin ini berarti semakin biru ini. Terus jangan lupa ini property possible outline-nya diganti no color. Oke, apply. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita simpan dulu biar nggak hilang. Ini nama NDWI. Save. Nah, selanjutnya kita bakal data si NDDI ini. Terus export data, ini ganti NDDI. Toolbox, terus ini. Kemudian info, terus kita masukin NDDI. Terus tuh kelasnya NDD itu ada sensor, raster, terus raster polygon, terus habis itu rasternya yang dari kelas ini, terus oke. Kalau dengan checklist, ke kanan property, terus ke kategoris, grid code, data value, dengan checklist, terus kita pilih yang ini merah karena kalau NDD itu buat kekeringan. Kalau udah ini di property all symbol, terus konten kalian ganti color, oke. Terus yang merah ini kita yang play, oke. Ini kembali. Nah, ini hasil indeksnya yang pokoknya yang merah banget ini tuh dia jadi ini hasilnya yang merah banget itu dia nilainya tuh harusnya dia kekeringannya itu. Jadi ini hasilnya nanti dikasih-kasihin dari normal terus ke kekeringan sangat berat. Nah, yang warna merah dia kekeringan sangat berat, yang semakin mudahin dia tuh normal. Kita bisa simpen cepat ganti nama jadi NDDI, terus save. Nah, udah selesai, hasilnya itu bakal kita lewatin. Terima kasih sekian penjelasan saya mengenai cara NDPI, NDWI, sama NDDI tentang metode analisis itu karena vegetasi, terus air sama keringat. Terima kasih.